Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi untuk membuat sorting algorithm. Tutorial yang lalu tentang bubble sort, dan tutorial yang sekarang kita akan buat insertion sort. Oke. Apa itu insertion sort? Cara kerjanya bagaimana? Berbeda dengan bubble sort. Insertion sort memang jauh lebih cepat dan lebih efisien. Cara kerjanya seperti ini. Kalau kita punya angka seperti ini, kemudian metode sortnya, dia akan jalan pertama tentu membandingkan dua ini. Oke. Kemudian dia akan switch mana yang lebih besar. Yang lebih besar ditaruh di depan seperti ini, misalnya 100 akan menjadi 200. Oke. Kemudian dia akan lanjut berikutnya antara 300 dan 200, maka 300 ada di sini. Oke. Kemudian dia akan lanjut apakah 50 dan 300, maka 50 akan ada di sini dan 300 ada di sini, di depannya, di belakang. Begini. Nah, namun kalau bubble sort dia akan melanjutkan sampai akhir. Kalau insertion sort dia akan balik lagi dan ngecek ke belakang. Jadi setelah dia menemukan ada yang lebih kecil, dia akan membandingkan lagi dengan yang belakangnya. 50 dengan 200 mana? Dan 100 dengan 200, maka akan jadi begini. 100, 50, 200, 300. Kemudian dia akan mundur lagi ke belakang, dan ini menjadi 50, 100, 200, dan 300. Kemudian dia akan bekerja lagi menjadi 50, 100, 200, 300. Dan 300 akan dibandingkan dengan 80. Maka 80 akan jadi di sini, dan 300 akan pindah ke sini. Dia akan mundur lagi sekaligus. Jadi jalannya itu maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kira-kira sih seperti begitu. Oke, let's just do the work. Public static void, kita bilang insertion sort, dan kita perlu satu parameter, yaitu dia integer x. Oke, parameternya adalah array, integer array x. Oke, kemudian kita harus declare variables. Kita perlu variable apa aja ya, integer tentunya. Kita perlu I, J, Y, Z. Cukup. Kalau kurang nanti kita tambah. Kemudian algoritmnya, kita mau menggunakan for loops. Tentunya for, kita akan bilang I equal to 0. Nah, dimulai dari I 0. Kemudian I is less than length, x length. Kemudian I increment. Oke. Kemudian kita bikin block. Di dalam blok ini ada if. Ada satu condition di mana kita bilang tetap bila mana I plus 1 harus lebih kecil dari x length, maka execute blok yang ini. Oke. Kondisi ini sama seperti yang di bubble sort. Kita memastikan jangan sampai terjadi out of bound ya. Jadi pada saat dia mencapai I plus x, I plus 1 tetap harus lebih kecil dari x length. Oke. Harus lebih kecil tetap dari length-nya array. Kalau enggak dia bablas, jadi out of bound. Right. Kemudian setelah if ini kita akan bilang if lagi. Nah, ini untuk yang pertama, kondisi pertama, x at index I greater than x index I plus 1. Oke. Jika ini ditemukan kondisi ini, maka y ini tempat sementara, variable sementara kita nampung karena mau dibalik ya. Kalau enggak dia ketimpa nanti. I, kemudian kita akan bilang x I sama dengan xi1, xi plus 1, kemudian x I plus 1 sama dengan y. Oke. Lalu sekarang untuk yang arah mundurnya ini, kita bilang for j sama dengan I plus 1, kita akan bilang j greater than 0. Jadi ini yang mundur ya, yang backward. Kalau yang di atas tadi itu yang forward, ini yang backwardnya.
Kemudian perhatikan ini J decrement. Oke. Dalam kondisi ini juga sama, kita harus bikin satu if supaya tidak out of bound. If J minus 1, alright, is greater than or equal 0. Jadi supaya nggak terjadi out of bound ke bawahnya. Kemudian kita akan bilang lagi if x at index J is less than x at index J minus 1. Ya, persis sebaliknya, satu arah sini, satu arah backward, forward, backward. Ya, ini yang forward, ini yang backward. And then kita akan bilang z plus x plus x I, ini tempat sementara sama. Kemudian kita akan bilang x J, oh maaf, ini J, salah ketik, x at J sama dengan x J minus 1. Kemudian di posisi x indeks J minus 1 sama dengan z. Okay. So ini sudah done. Ya, nah sekarang kita invoke. Namun saya bikin satu lagi. Jadi biar jangan sama. Integer array blist, supaya kelihatan bahwa itu memang ke sort ya, jadi nggak bias. Nah, ini kita bilang 110, 80, jangan 80, 30, 400, mungkin ini 10, dan ini misalnya 190. Oke. Alright, jadi kita ada dua, ada A list dan ada B list. A list akan menggunakan bubble dan B list akan menggunakan insertion. Alright. Sini boleh kita tambahkan pemanis, ini A list before sort. Alright. Kemudian kita mau bikin satu lagi di sini. Kita akan bilang B list before sort, dan akan menggunakan enhance for loop sama dengan B list system out print y concatenate space. Oke. Nah ini before. Nah, sekarang akan kita panggil invoke methodnya. Methodnya adalah insertion sort. Alright, B list. That's it. Kemudian kita akan bilang di sini after sort, ini A list after sort, dan sama menggunakan enhance for loop. Dan kita mau bilang di sini juga ada after sort system out print line B list after sort. Kita gunakan enhance for integer q B list, kemudian system out print q plus concatenate space. Oke, done. Nah, let's run. Mudah-mudahan gak ada error. Nggak ada error, dia akan run very well. Oh, ini aja mesti ada space. Kita mau kasih extra space di sini. Ini sudah ada extra space. Di sini belum ada extra space. Oke. Dan di sini kita perlu satu extra space, jadi biar nggak numpuk-numpuk kayak tadi gitu. Ini pemanis-pemanis saja. Alright, run. Oke. So ini kita cut. Perhatikan A list before sort ini adalah bubble sort ya. A list kita menggunakan metode bubble sort. Before sort, B list kita akan menggunakan insertion sort ya. Ini before sort, keadaan semula. Kemudian ini A list after sort seperti yang di tutorial yang lalu, dan sekarang ini adalah B list after sort 10, 30, 110, 190, 200 dan 400 ya. Yang membedakan antara ini adalah ini bubble sort dan ini adalah insertion sort. Insertion sort lebih cepat dan lebih efektif.
Alright, demikian untuk tutorial ini. Kita akan lanjut materi-materi kontrol. Di tutorial berikutnya kita akan bahas mengenai switch. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam.